Redmi Note 10 dan Redmi Note 11. Semoga kalian tidak bosan dengan konten yang kami suguhkan. Apalagi kami sering melakukan pengujian dan perbandingan semacam ini. Sering pakai banget malah. Kenapa? Salah satu alasannya adalah kita mencari celah. Mana hal yang bisa kita lakukan untuk bisa dapat perhatian lebih. Dan salah satunya ya ini, main perbandingan. Ada beberapa hal yang mau saya bahas dalam video kali ini. Yang pertama adalah soal gaming. Yang kedua soal kamera. Dan yang ketiga adalah soal test speed alias pengujian kecepatan dari kedua HP ini. Oke, nggak usah lama-lama, kita akan sedikit lebih cepat dan to the point saja. Karena kebetulan kita juga sudah bahas spek dan caranya kemarin di video yang kita buat. Oke, mari kita mulai dari gamingnya. Pilihan game yang kita mainkan ada dua, PUBG dan Genshin Impact. Nah, bedanya adalah kita akan memainkan dengan menggunakan game turbo dan tanpa game turbo. Jadi total akan bermain selama 4 kali. Pertama, kita main tanpa menggunakan game turbo di Redmi Note 10. Sekadar mengingatkan, kalau Redmi Note 10 ini menggunakan prosesor Snapdragon 678 dengan GPU Adreno 612 berkapasitas RAM 4 dengan internal 64 GB. Ia sudah menggunakan layar AMOLED dengan perlindungan kaca Gorilla kelas 3. Berat bodinya juga masih standar di bawah 200 gram dengan baterai 5000 mAh yang sudah support pengecasan cepat 33 watt. Karena game turbo kita matikan, maka kita pakai cara lain untuk bisa memantau FPS secara real time. Jadi kita buka opsi pengembangan di pengaturan dan kita nyalakan opsi pengawasan monitor. Dengan cara ini, kita bisa memantau pergerakan FPS, kenaikan suhu selama bermain, dan penggunaan kapasitas CPU yang digunakan. Di permainan pertama ini kita mendapat beberapa data. Grafik maksimal yang diperoleh dari Redmi Note 10 adalah bisa mentok di HD High atau kalau mau minimal ada di Smooth Ultra. Kita bermain selama 30 menit di settingan HD High. Kita mendapatkan pengalaman yang tidak mengecewakan. Mulai dari grafik yang jelas cukup baik, tidak terjadi frame drop, gyroscope berjalan dengan baik dan tidak delay. Juga yang paling penting adalah frame per secondnya ada di antara 28 hingga 30 fps. Mungkin yang jadi kendala dan sudah menjadi kewajaran adalah ketika suhu HP menyentuh angka 44 derajat Celcius. Ini sudah tentu membuat HP kita terasa panas, tidak terkecuali yang terjadi pada Redmi Note 10 ini. Setelah bermain selama kurang lebih 30 menit, hawa panas ada di area kamera dan juga terpantau dari monitor layar yang kita nyalakan ini. Permainan selama 30 menit ini membuat baterai berkurang 9%. Bagaimana performa dari Redmi Note 11 jika tanpa game turbo? Oke, sebelum kita bahas performa gamingnya, saya ingin bilang kalau Redmi Note 11 ini beda dengan Redmi Note 10, terutama di penggunaan prosesornya. Jika Redmi Note 10 menggunakan prosesor Snapdragon 678, si Redmi Note 11 menggunakan Snapdragon 680 dengan GPU Adreno 610. Sekilas seperti lebih unggul sedikit, tapi bagaimana dengan performa gamingnya? Ada yang bisa tebak? Lebih baik atau malah kalah dibanding dengan Redmi Note 10? Oke, ini hasil dari pengujian kita. Kita memainkan dengan cara yang sama, yakni tanpa menggunakan game turbo. Hasilnya ternyata grafik yang didapatkan si Redmi Note 11 untuk PUBG ini hanya bisa mentok di balance medium dengan frame per secondnya ada sekitar 24 hingga 25 frame per second, dan ia senantiasa naik turun tergantung situasi dan kondisi. Gyroscope-nya masih terasa dan tidak delay, tapi secara grafik memang terasa lebih nyaman di Redmi Note 10. Ya iya sih, lagian kan beda juga nih kalau settingan. Oke, soal konsumsi baterainya, PUBG di Redmi Note 11 kita mainkan selama kurang lebih 12 menit dengan baterai berkurang 2% saja. Artinya asumsi kita bisa jadi kalau main sama-sama setengah jam, Redmi Note 11 ini bakalan sedikit lebih irit. Tapi ya maklum, karena Redmi Note 11 hanya bisa mentok di balance medium, jadi tentu sangat berpengaruh pada pemakaian baterainya. Selebihnya keduanya ini sama, handle kendaraan enak dan ya itu perbedaannya ada di grafik yang memberikan kesan cukup berbeda di masa HP-nya. Nah, sekalian kita nguji performa Geekbench dan skor Antutu dengan tanpa menggunakan game turbo. Siapa tahu hasilnya bakal berbeda ketika kita nyalakan game turbonya. Nah, Redmi Note 10 skor Antutu yang didapat ada di 270-an ribu
dengan Geekbench score singlenya ada di 528 dan multicore ada di 1417. Sedangkan Redmi Note 11 di pengujian tanpa penggunaan game turbo mendapatkan skor AnTuTu di 242 ribuan dengan Geekbench single core ada di 353 dan multicore di 1421. Kita akan lihat bagaimana performanya ketika nanti kita nyalakan game turbo dari kedua HP ini. Yap, kita lanjut dulu untuk game yang kedua, yakni Genshin Impact. Game ini kita mainkan masih tanpa menyalakan game turbo. Kita mulai dengan Redmi Note 10. Di Redmi Note 10, kalau di PUBG, Redmi Note 10 bisa mengatasi persoalan grafis. Kita mulai dengan Redmi Note 10. Di sini saya tidak melakukan otak-atik terlalu berat karena di settingan standar saja permainan sudah terasa berat, bahkan sering mengalami frame drop. FPS terpantau sangat fluktuatif dari 6, 13 hingga 20 frame per second. Hingga yang paling besar dapat frame per secondnya di 20 itu tadi. Ya meski begitu grafik yang didapat masih lumayan bisa dinikmati. Permainan dengan settingan ini membuat area kamera terasa panas. Sayang sekali dan sekaligus mohon maaf karena di permainan ini kami lupa tidak mencatat berapa konsumsi baterainya. Oke, kita lanjut untuk Genshin Impact di Redmi Note 11. Tentu saja settingan tanpa menggunakan game turbo. Di Redmi Note 11, Genshin Impact kita mainkan dengan settingan standar, tidak ada oprek apalagi overclock, sama-sama settingan standar. Nah, di sini kita mendapat permainan yang lumayan, tidak terlalu berat dan yang jelas malah tidak terjadi frame drop. Gameplaynya lancar dengan FPS yang lumayan tinggi, ada di sekitar 40-an dan ini tentu saja tetap naik turun. Tercatat frame per second paling tinggi kita ada di 47 dan kita bermain selama kurang lebih 15 menit dengan kenaikan suhu dari 43 ke 44 derajat alias kenaikannya cukup 1 derajat saja. Bermain Genshin Impact selama 15 menit di settingan ini membuat baterai berkurang 4%. Bang, emang ngaruh ya kalau game turbo itu diaktifkan? Ngaruh nggak ngaruh sih. Kalau dilihat dari skor AnTuTu dan Geekbench-nya ada perbedaan alias dari sebelum dinyalakan dan setelah dinyalakan ada perbedaan hasil skornya. Tapi kalau performa gamingnya, tunggu dulu. Kita jawab dulu untuk soal Geekbench dan skor AnTuTu-nya menggunakan dan tanpa menggunakan game turbo. Jadi, di awal sudah kita sebutkan kalau skor AnTuTu dan Geekbench tanpa game turbo adalah 271 ribuan untuk Redmi Note 10 dengan Geekbench skor single di 528 dan multicore di 1417. Sedangkan Redmi Note 11, AnTuTu skornya mendapat 242 ribuan dengan Geekbench single core ada di 353 dan multicore 1421. Nah, pas game turbo kita nyalain, skor AnTuTu di Redmi Note 10 berubah menjadi 267 ribuan dengan single core Geekbench di 528 dan multicore di 1293. Sedangkan Redmi Note 11, meski AnTuTu-nya tidak mengalami perubahan, tapi skor Geekbench singlenya berubah menjadi 349 dengan multicore 1533. Oke, sekarang kita bahas gaming dengan menggunakan game turbo. Kita mulai dengan Redmi Note 10. Di Redmi Note 10, kita bermain selama 15 menit dengan pengaturan gaming performance. Dari settingan ini kita mendapatkan frame per secondnya antara 36 sampai 40 frame per second dengan pengalaman bermain yang lancar, enak dan giroskop yang responsif. Permainan membuat area di sekitar kamera terasa panas. Soal grafik tentu saja tidak mengalami perubahan maksimal di HDX dan atau balance medium. Kita beralih dengan Redmi Note 11 dengan game turbo yang dinyalakan. Di sini kita bermain selama kurang lebih 14 menit. Di awal-awal permainan kita agak punya kendala di sinyal internet yang jelek. Bermain selama itu baterai berkurang 2%. Nah, di settingan performa gaming kali ini Redmi Note 11 berjalan normal dan tidak frame drop. Pantauan FPS-nya kita mendapat di sekitar 36 hingga 46 frame per second. Meski terasa lebih hangat, tapi di sini masih terlihat lebih stabil. Lanjut ke Genshin Impact di mode gaming perform alias game turbo yang dinyalakan. Tapi sebelum itu saya mau ngomongin soal pengecasan dari kedua HP ini. Kedua HP ini sudah mendukung pengecasan cepat 33 Watt.
Keduanya punya klaim kalau si Redmi Note 10 bisa ngecas full dengan waktu pengecasan 74 menit. Si Redmi Note 11 hanya butuh waktu 60 menit biar bisa full charge. Nah, itu klaim mereka. Tapi kalau kita sendiri yang nguji, ini kita uji pakai cas Poco X3 yang sama-sama punya daya 33 Watt. Hasilnya Redmi Note 10 butuh waktu sekitar 1,5 jam untuk bisa nambah sampai 70%, sedangkan Redmi Note 11 butuh waktu 70 menit untuk bisa nambah 64%. Mohon maaf Xiaomi dan para penggemarnya, mungkin akan beda ya kalau kita bawa cas yang aslinya. Tapi rasa penasaran kita terjawab setidaknya. Oke, di Redmi Note 11, Genshin Impact terasa berat dan tentu saja saya tidak melakukan pengeprekan apalagi overclock karena di mode ini saja sudah terasa berat. Jadi ya sudah, kita bermain apa adanya. Pengalaman saya menggunakan settingan seperti ini tetap merasakan nge-lag dan sesekali frame drop. Bahkan pas di perpindahan scene tertentu, ia mengalami patah-patah dan suaranya jadi putus-putus. Meski begitu, pantauan FPS-nya masih ada di sekitar 23 naik turun ke 24 frame per second. Jarang nyentuh di 30 frame per second, dan kita di sini bermain selama kurang lebih 14 menit dengan konsumsi baterai 3%. Nah, karena khawatir durasinya terlalu panjang, ini kita bagi menjadi dua segmen ya. Ini untuk khusus segmen gamingnya, dan setelah ini kita akan lanjut di video yang kedua di mode kamera dan test speednya. Jadi pantau terus di channel BTS Gadget. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Bye bye.